Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Aminah NPM 195063 akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Ilmu Qiraat Mata Kuliah Ulumul Quran. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fahmi Arifin SPDI MPD selaku dosen pengampu dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat? Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Qiraat menurut para ahli. Menurut Manakatan, qiraat adalah sebuah mazhab atau cara tertentu dalam pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian menurut Al-Jarkasi, qiraat merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Kemudian menurut Al-Zarqani, qiraat sebuah mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qura yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Kemudian menurut Muhammad Ali Asyabuni menjelaskan qiraat adalah suatu aliran di dalam melafalkan Al-Quran yang dipakai oleh salah seorang imam qura yang berbeda dengan lainnya dalam hal ucapan Al-Quranul Karim berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari definisi beberapa ahli dapat disimpulkan pengertian qiraat. Qiraat adalah ilmu pengetahuan mengenai cara melafazkan Al-Quran secara praktikal dengan pengucapan yang baik, entah itu disepakati atau diperselisihkan kesahihannya dengan berdasar pada mazhab-mazhab yang diakui sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sejarah timbulnya ilmu qiraat? Pangkal munculnya ilmu qiraat yaitu karena perbedaan cara baca terhadap Al-Quran. Sesudah upaya Sayyidina Utsman untuk menyelaraskan bacaan Al-Quran dengan mengirimkan mushaf yang telah disalin oleh Zaid bin Sabit dan lainnya, ternyata menyebabkan para qurra bermunculan. Terdapat perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat, yaitu ada yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Perjalanan sejarah ilmu qiraat terbagi atas 6 fase, yaitu fase pertama. Masa pertumbuhan fase pertama ini terjadi pada masa Nabi, di mana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya dengan bacaan yang berbeda sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Kemudian fase kedua, fase penyebaran ilmu qiraat. Fase kedua ini terjadi setelah Nabi wafat, yaitu pada masa sahabat dan tabi'in. Para sahabat tersebut mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in sesuai dengan bacaan yang mereka terima dari Nabi. Kemudian fase ketiga, fase kemunculan ahli qiraat. Fase ketiga ini berlangsung pada sekitar akhir abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah. Yaitu setelah pengajaran qiraat yang berlangsung sedemikian lama, maka muncullah ulama ahli qiraat dari kalangan tabi'in dan tabi' al-tabi'in. Kemudian fase keempat, fase penulisan ilmu qiraat. Fase ini berlangsung bersamaan dengan masa penulisan berbagai macam ilmu keislaman, seperti ilmu hadis, tafsir, tarik, dan lain sebagainya, yaitu sekitar permulaan abad kedua Hijriah. Kemudian fase kelima, fase pembukaan qiraat sab'ah. Pada peringkat awal pembukaan ilmu qiraat yang dirintis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan para imam tersebut di atas,
istilah kiroat 7 belum dikenal. Kemudian fase ke-6, fase pengukuhan kiroah sab'ah. Fase ini berlangsung setelah kemunculan kitab Al-Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Fase ini menjadi fase yang terpenting dalam sejarah penulisan ilmu kiroat. Pembagian dan macam-macam kiroat. Kiroat menurut sanadnya terbagi 6. Ada kiroat mutawatir, kiroat masyhur, kiroat ahad, kiroat saja, kiroat maudu, kiroat al-mudraj. Kiroat mutawatir, kiroat yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Kiroat masyhur, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, tetapi derajatnya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kemudian kiroat ahad, sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak terkenal di kalangan imam kiroat. Kemudian kiroat sezah, cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hukum kiroat saja ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Kemudian kiroat maudu, kiroat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa memiliki sumber dan dasar periwayatan yang jelas. Dan kiroat al-mudraj, kiroat yang mendapatkan sisipan atau tambahan kalimat yang merupakan tafsir dari ayat tersebut. Kesimpulan, kiroat adalah bentuk jamak dari kiroah yang merupakan isi masdar dari qara yang artinya bacaan. Definisi kiroat dari beberapa ahli adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai cara melafazkan Al-Quran secara praktikal dengan pengucapannya yang baik, entah itu disepakati atau diperselisihkan kesahihannya dengan berdasar pada mazhab-mazhab yang diakui sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Perjalanan sejarah ilmu qiraat terbagi atas 6 fase, yaitu fase pertama, masa pertumbuhan. Fase pertama ini terjadi pada masa Nabi. Kemudian fase kedua, fase penyebaran ilmu qiraat. Fase kedua ini terjadi setelah Nabi wafat. Kemudian fase ketiga, fase kemunculan ahli qiraat. Fase ketiga ini berlangsung pada sekitar akhir abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah. Kemudian fase keempat, fase penulisan ilmu qiraah. Fase ini berlangsung bersamaan dengan masa penulisan berbagai macam ilmu keislaman sekitar permulaan abad kedua Hijriah. Kemudian fase kelima, fase pembukaan qiraat sab'ah. Kemudian fase keenam, fase pengukuhan qiraat sab'ah. Fase ini berlangsung setelah kemunculan kitab As-Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Macam-macam qiraat berdasarkan sanadnya ada 6. Yang pertama qiraat mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad, yang keempat qiraat saja, yang kelima qiraat maudu, dan yang keenam qiraat al-mudraj. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, atau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih.